Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa penuh keberkahan, dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Februari ya teman-teman, di awal bulan. Ini kami coba mau berbagi cerita ke teman-teman semuanya terkait dengan tanaman porang yang kami tanam di pekarangan rumah ya teman-teman. Ini kami tanam di pekarangan rumah. Ini akan kami coba review perkembangannya, kami bagikan ceritanya terkait dengan kondisi pertumbuhan tanaman porang kami yang kami tanam dari bibit kata super ya teman-teman. Ini dulu kami tanam dari ukuran bibit kataknya yang 1 kilo isi 60 sampai 70 ya teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi di video kali ini yang ingin kami bagikan, atau cerita yang ingin kami bagikan, yaitu terkait dengan tips bagaimana cara menanam porang itu yang bagus ya. Artinya tidak hanya memperhatikan pupuk dan pupuk ya, tidak hanya pupuk dan pupuk, tapi ya pupuk itu memang penting karena suburnya tanah itu dari pupuk ya, suburnya tanaman itu kalau tanahnya subur. Tapi di sisi lain pengolahan lahan di awal itu sangat penting ya teman-teman. Jadi ketika awal kita mengolah lahan ya, itu sangat menentukan bagus tidaknya tanaman porang yang akan kita tanam. Nah, seperti di video kali ini akan coba kami bagikan ceritanya bagaimana kondisi tanaman yang berada di lahan kecil ini ya teman-teman. Ini kecil, lahannya ini kecil, cuma berukuran ya kurang lebih ini 2 meter kesininya, ya kesananya sekitar 5 meter lebih ya, 6 meter lah, 2 meter. Ini ada yang di ujung sana ada cuma 1 meter itu. Di lahan yang kecil ini dulu kami tanami bibit katak super, jumlahnya kurang lebih hampir 50. Jadi di ukuran lahan seluas ini ya teman-teman, luas segini ini dulu kami tanami porang dari bibit katak super dengan jumlah 50 biji ya, 50 biji ya teman-teman. Nah, ini pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Jadi pertumbuhan porang itu tidak bisa seragam. Satu, tidak bisa seragam besar kecilnya. Kemudian yang kedua, tidak bisa sama suburnya ya, dari sisi besarnya, dari sisi tingginya, kemudian dari sisi warna hijau daunnya itu beda-beda. Padahal ini cuma di lahan segini aja ya teman-teman, nggak berhektar-hektar atau nggak beratus-ratus ribu meter persegi atau yang beribu-ribu meter persegi. Ini cuma segini saja. Artinya apa? Untuk bahan evaluasi pembelajaran itu lebih bisa lebih detail ya, karena untuk membandingkan kesuburan tanaman itu di satu lahan peta yang kecil begini aja, itu nanti bisa kita ambil pembelajarannya di sana ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi tanaman yang kami tanam dari bibit katak super yang rata-rata isi 60-70 itu kami tanam di sini. Waktu itu di beberapa titik ini menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan kesuburannya teman-teman. Seperti yang di sini ya. Yang di sini ini sudah seperti ini, daunnya lebar-lebar, gede-gede seperti ini teman-teman. Ini sudah muncul kataknya juga yang tunas pertama. Ada kataknya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini tunas yang kedua, terus itu sudah nongol lagi tunas yang ketiga. Ini juga rata-rata sudah ada katak-kataknya. Ini juga sudah muncul kataknya. Nah, ini muncul banyak sekali tunasnya teman-teman. Ini yang tunas-tunas awal. Ini sudah pada muncul kataknya ini ya. Ini tunas-tunas awal. Kemudian itu banyak sekali itu tunas-tunasnya muncul. Ini juga, ini sudah KO, ini yang tunas-tunas awal. Ini tunas-tunas susulannya. Ini tunas-tunas barunya.
Yang sebelah sini juga sama. Ini yang tunas-tunas awalnya. Ini susulan-susulannya ini sudah muncul lagi. Ini juga sama. Jadi setiap katak itu tumbuhnya beda-beda, teman-teman. Tidak apa namanya? Tidak muncul cuma beberapa biji atau cuma 2-3 biji atau begini ya, cuma 1, terus 2, terus 3. Ini ya, yang ini sudah ini yang pertama ini sudah malah sudah ripah ini ya, sudah dorman yang pertama, terus ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, terus jadi macam-macam ya teman-teman. Ada yang dia sekali tumbuh langsung banyak gini, seperti itu juga banyak. Ada yang cuma satu-satu bergiliran ya, satu tumbang muncul, satu tumbang muncul lah, kayak gitu. Ada yang langsung ombyoan gini sekali muncul banyak, ini kayak padi gitu ya anak-anaknya. Jadi teman-teman yang mungkin baru belajar tentang porang, bisa bareng-bareng belajar dengan kami. Ini nggak perlu kaget, jadi tanaman porang tumbuhnya bisa macam-macam, dari katak ya khususnya ini ya. Dari umbi pun bisa muncul tumbuh tunas yang kedua atau ketiga, bahkan dalam waktu yang bersamaan gitu bisa tumbuh tunas banyak, karena kondisi umbinya beda-beda. Kita coba bandingkan lokasi yang di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sini ini kondisinya seperti ini. Sama ini dulu kami tanam dari katak super juga. Nah, tapi kerdil-kerdil, tapi keluarnya banyak sekali ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dalam satu katak di sana itu, katak super yang kami tanam, itu bisa langsung muncul berbarengan 12 biji ya. 12 batang ini. 12 batang. Oh, ini juga banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu juga banyak. Nah, ini juga banyak. Nah, ya. Jadi yang di sebelah sini nih lebih cenderung banyak. Nah, yang di sebelah sana ya ada yang banyak juga, ada yang enggak, tapi mayoritas enggak begitu banyak yang di sana. Terus ini yang dulu kami tanam dari bibit umbi ya, yang dulu beratnya 4 kilo 4 kilo lebih ya, hampir 5 kilo. Ini dia keluar langsung 4 batang, teman-teman. 1, 2, 3, 4 ini. Ini langsung keluar 4. Nah, ini yang perlu kita pelajari di sini, bahwasanya tanaman porang itu yang di sebelah sini tumbuhnya kerdil-kerdil. Ini kan nggak ada bedanya ya, cuma berapa meter saja dari sini. Ini petak sini misalnya 2 meter. Ini di sini sudah selang ini ya, terjeda di sini nih. Selisih lokasi cuma di sini. Nah, ini yang di sini sudah berubah jadi begini. Jadi yang di sini seperti ini penampakannya, kondisinya. Ini sama-sama tidak ada naungannya ya, teman-teman. Nah, oh, ini sama-sama tidak ada naungannya. Nah, ini di sini tidak ada naungannya. Nah, yang di sebelah sini ini tumbuhnya seperti ini. Yang di lahan sebelah sini ini tumbuhnya seperti ini. Tuh, beda kan? Ini saya agak menjauh dikit. Nah, penampakannya seperti itu. Yang sebelah sini seperti ini. Yang sebelah sini, nah seperti itu. Ini padahal sama, teman-teman. Bibit yang kami tanam dulu sama-sama katak super semua, ukuran 60 sampai 70. Kenapa yang di sini bisa begini? Yang di sini kok bisanya begini? Ya toh, ibaratnya dia makanannya sama ya, kita kasih makan sama. Pupuk-pupuknya lah ya, pupuk perawatan selama dia tumbuh hidup ya seperti ini, pupuk yang kami kasih sama. Yang membedakan apa ya, teman-teman? Ini kami coba bagikan lewat video kali ini. Ini perbedaannya seperti ini, teman-teman. Untuk membedakan yang di sini dengan yang di sini itu seperti ini. Yang di sini itu tanahnya rendah, teman-teman ya. Tanahnya rendah. Nah, itu kalau dilihat begini. Ini tanahnya rendah, set sampai di situ. Ini tanahnya naik. Cus. Naik ke sana. Jadi tanah yang di sini ini lebih rendah dari tanah yang di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, masa gara-gara tanah beda tinggi saja
yang sini bisa subur, yang sini enggak. Nah, ini buktinya, yang di sini bisa subur, yang sini enggak. Kenapa bisa begitu? Satu, masalahnya di sini kalau musim hujan, ya kalau ada turun hujan gini ya teman-teman, air itu cenderung ngumpul ke sini teman-teman. Air ngumpul ke sini. Nah, di sini tuh air biasanya menggenang, terus air banyak di sini. Nanti kalau sudah beberapa jam gitu, baru dia ini apa namanya, airnya baru bisa habis. Nah, kalau yang di sini begitu hujan banyak pun air nggak mungkin menggenang di sini, air akan lari ke sini. Dia mencari lokasi yang rendah, karena air mengalir kan dari yang tinggi pasti ke rendah kan, dia akan lari ke sini. Yang di sini aman. Itu satu. Istilahnya kalau di Jawa itu bajakan ya teman-teman. Jadi tanaman yang di sini ini bajakan, jadi perakarannya itu kayak direndam air terus gitu. Seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang lokasi sini kebetulan ini yang kami tanami durian juga. Jadi di sini ini pupuk-pupuknya cukup banyak, khususnya pupuk ini ya apa namanya, ada kimia juga ya karena untuk durian. Terus kemudian kita kasih kompos yang sudah bagus, sudah matang. Kalau yang di sini enggak kita kasih kompos sama sekali. Jadi tanahnya itu seperti ini teman-teman. Tanahnya itu begini, melenyek lembong gini. Nah, ini kayak gini loh, melenyek gini. Melenyek gini, lengket gini ya teman-teman tanahnya. Ini lengket kayak gini tanahnya. Nah, coba kita lihat tanah yang di sebelah atas ini. Tanahnya yang di atas ini mawur teman-teman. Ya, tanahnya yang di sini mawur. Ini yang membedakan mawur toh sini. Ini yang membedakan antara lokasi yang di sebelah sini dengan yang di sebelah situ tadi ya teman-teman. Nah, tanahnya mawur yang sebelah sini, yang di sini tanahnya melenyek. Nih, melenyek gini kayak lempung ya teman-teman. Ini yang di sebelah sini juga malah parah, ini kayaknya yang di sebelah sini nih. Ya, tanahnya melenyek, ini cenderungnya lembung. Ini lumayan sudah kena lunturan tanah-tanah yang dari sana. Tapi kalau yang bagian dalamnya sana itu dipastikan tanah melenyek, karena di sini ini tanah lembung di lokasi pekarangan belakang rumah saya ini teman-teman. Ini kondisinya seperti ini, pertumbuhan porangnya itu seperti ini ya teman-teman. Pertumbuhan porangnya seperti ini. Nah, yang di sini pun kondisinya seperti ini, yang dari bibit sama-sama ukuran 5 kilo, 4 kilo sekian waktu itu. Di daunnya ya hijau begini, tapi beda dengan yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini ini lebih cenderung bagus. Nah, dari sini, lokasi sini, lari ke lokasi sini, geser ke sini. Nah, ini juga tanahnya lempung lagi. Di sini nggak ada dikasih pupuk waktu itu. Kayak gini ya teman-teman. Lenyek gini. Cuma kita tinggikan yang untuk tanaman porang yang ukuran besarnya, dan dulu sudah kami kasih kompos banyak-banyak. Cukup bagus ini yang bibit dari ukuran 4 kilo juga, 4 kilo lebih, hampir 5 kilo. Cuma waktu itu batang awalnya yang situ rusak waktu itu, terus muncul batang yang kedua. Ini sudah mulai muncul kataknya teman-teman. Cukup banyak lah kataknya ini. Nah, ini ya artinya di video kali ini yang ingin kami informasikan ke teman-teman semuanya, bahwasanya tanaman porang ini bisa tumbuh subur ketika lahannya sehat, lahannya bagus, lahannya gembur, lahannya ngerokos kalau istilahnya, mawur lah istilahnya ya, bagus gitu, kayak berpasir-pasir gitu ya teman-teman. Maksudnya ini kan mawur toh kayak gini. Itu
perakaran dia akan mudah untuk menjalar kemana-mana mencari nutrisi ya. Jadi perakarannya itu lebih mudah untuk lari ke sana ke sini mengejar nutrisi. Kemudian dia ibaratnya kalau orang itu untuk bernafas lah ya, akarnya itu hidup itu enak gitu ya, seger. Tapi kalau yang dia direndam di tanah sana itu bagian sana, jadi kayak ibarat orang itu mulutnya dikasih plastik ya, kayak dikasih plastik itu. Jadi bungkem ya, dibungkam gitu, dibungkem mulutnya kayak gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil di video kali ini, teman-teman ketika melakukan proses penanaman tanaman porang ya, nggak hanya cuma porang ya teman-teman, semua jenis tanaman pastikanlah ketika mengolah lahan di awal itu benar-benar bagus, benar-benar gembur, benar-benar istilahnya kondisi lahannya itu nyaman untuk tempat tinggalnya tanaman yang akan kita tanam. Jadi ketika dia ibaratnya kalau kita buatkan rumah, kita buatkan kamar yang bagus, kita buatkan fasilitas tempat hidupnya bagus, itu orang akan nyaman tinggal di rumahnya itu. Sama ini tanaman porang maupun tanaman yang lain, ketika tanahnya kita proses dengan bagus, kita buat bedengannya tinggi, kemudian kita buat segembur mungkin, kecuali tanaman-tanaman yang di daerah dataran tinggi ya, seperti banyaknya teman-teman kita mungkin yang tinggal di daerah pegunungan yang mereka lahannya itu sudah miring-miring gitu kan. Itu ketika ada hujan, air tetap akan cepat bablas turun ke bawah. Beda kalau seperti kami di daerah dataran rendah, dan tentunya beda dengan teman-teman yang berada di daerah dataran tinggi, karena di dataran rendah itu problemnya cukup lumayan ya, banyak dari mulai sinar matahari, terus kemudian kondisi air yang gampang bacak kalau tidak kita kondisikan tanahnya yang gembur, dan pembuatan bedengannya yang tinggi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya harus benar-benar memperhatikan itu dari awal. Jadi tidak hanya fokus di pemupukan. Jadi pemupukan itu penting, tapi harus didukung oleh kondisi lahan tempat hidupnya dia. Soalnya nanti kalau yang teman-teman pemula, maaf ini, kenapa tanaman kami ini sudah kami pupuk dengan SOP yang bagus segala macam tapi kok pertumbuhannya nggak bisa maksimal ya. Jadi seperti ini teman-teman, ini di tempat kami yang kami uji coba di lahan kecil seperti ini juga begitu. Pupuknya sama, di sini kami pupuk sama. Ini setelah hidup loh ya, bukan bicara di proses awalnya. Pupuknya sama, ketika yang di sini kami pupuk seperti ini, yang di sini juga kami pupuk seperti ini. Yang di sini kami pupuk seperti itu, yang di sini pun kami pupuk seperti itu. Tapi nyatanya perbedaan itu muncul ketika sudah beberapa bulan mereka hidup ya. Sudah beberapa bulan mereka hidup, sehingga kondisinya akan berbeda hasilnya, karena di situ terjadi perbedaan di awal tanam. Karena lahan yang di sini subur, yang di sini modelnya lembek dan tanahnya nggak ngerokos. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Jadi tips yang ingin kami bagikan ke teman-teman semuanya, pastikan di awal pengolahan lahannya bagus, kemudian pastikan lahannya itu cukup kompos maupun pupuk dasarnya itu yang bagus, sehingga lahannya itu menjadi gembur, sehingga untuk perakarannya nanti lebih mudah menjalar ke sana ke sini, lari ke sana ke sini untuk mencari nutrisi, dan dia cukup untuk menyerap nutrisi sehingga untuk pertumbuhan porangnya itu akan semakin bagus ya, semakin bagus. Jadi teman-teman semuanya pastikan tetap semangat, lakukan langkah yang tepat dari mulai awal sampai akhir. Jadi jangan terputus, karena kita berbudidaya jenis tanaman apapun itu tidak boleh setengah-setengah. Jadi awal lakukan proses yang bagus, kemudian perawatan juga yang harus yang bagus, kemudian dilanjutkan ke terus step-step berikutnya terus bagus. Insya Allah nanti sampai akhir ending dari masa ketika kita yang kita tunggu-tunggu ya, ketika waktu yang kita tunggu-tunggu itu nanti tiba, yaitu masa panen, baik itu tanaman porang maupun tanaman naungan yang lain. Insya Allah hasilnya akan memuaskan. Oke teman-teman, sedikit tips yang ingin kami bagikan lewat
video kali ini. Mudah-mudahan cerita yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Xmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.